materinya ya. Kemudian kita masuk di pengendalian lingkungan. Nah, saya mau tanya lagi terkait dengan pengendalian lingkungan. Kalau di PPI ya, lingkungan itu kita penilaiannya dengan 5R. Ya, kalau surveyor itu ke puskesmas belum dan nilai yang lain, dan nilai dulu penampilan puskesmasnya dengan 5R. Rapi, resik, rajin, ringkas, dan rawat. Ya, kalau lingkungannya sudah 5R, ya otomatis di dalamnya itu pasti 5R juga. Ya, jadi rapi, resik, rajin, ringkas, dan rawan. Saya izin, ada kapus di sini? Ada kapus? Nggak ada ya. Yang penanggung jawab ruangan siapa? Yang ada di sini ada? Ada, Bu. Yang mana itu ada, Bu? Pak siapa ya? Pak Made, Bu. Oke, Pak Made lagi. Izin Pak Made. Pak Made, ya terkait dengan pengendalian lingkungan, kalau di tempat Bapak, yang membersihkan ruangan siapa? Oke, terima kasih, Bu. Mungkin saya ceritakan sedikit untuk ya, silakan ini. Pak, silakan. Puskesmas kami, ya. Kalau untuk terkait kebersihan lingkungan di sini kami, Bu, ada cleaning service. Jadi untuk kebersihan lingkungan kantor ada CS yang membersihkan, Bu. Tapi juga kami kerjasama dengan staf-staf perawat. Kami ada setiap Jumat bersih. Jadi setiap hari Jumat kami melakukan pembersihan khusus di dalam ruangan. Seperti itu, Bu. Ya, kalau cleaning service, cara membersihkannya pernah Bapak lihat caranya? Kalau yang saya amati, Bu, cleaning service-nya dia hanya membersihkan dengan alat sapu lidi, sapu ijuk, Bu, dengan kain pel. Sapu ijuk, ya. Iya, sama kain pel. Iya. Terus kalau cara membersihkannya dia dari mana ke mana dulu? Apakah dari ruangan pasien atau dari tempat kerjanya perawat ke ruangan pasien atau bagaimana yang kita amati? Kalau puskesmas kami kan dia puskesmas non rawat inap, jadi hanya ada ruang pelayanan poli saja, Bu. Jadi yang dibersihkan dari ruang pelayanan poli sampai keluar, seperti itu, Bu, yang saya amati. Oke, luar biasa ya. Ada lagi yang lain yang penanggung jawab ini, mana ini yang penanggung jawab? Tolong sharing dong ininya pengalamannya di puskesmas. Iya, Bu, kedengaran, Bu. Iya, izin ya, kalau Bu. Ibu apa ini profesinya? Perawat, Bu. Izin perawat, Bu. Di puskesmas Maginti. Puskesmas Maginti, Bu. Iya, Oke, kalau di puskesmas Maginti cara pembersihan ruangannya bisa diceritakan, Bu? Iya, Bu. Izin, Bu. Kebetulan juga di puskesmas kami ada cleaning service-nya, Bu. Cara membersihkannya gimana? Pernah dilihat, Bu? Iya, Bu. Cara membersihkannya juga begitu, Bu. Dia menggunakan sapu, setelah itu mengepel, Bu. Kami juga setiap hari Jumat melakukan kerja bakti, Bu, di setiap ruangan masing-masing. Oh ya, oke. Saya membersihkan, kayak membuang sampahnya, semua petugas kesehatan yang melakukan, Bu. Cleaning service cuma menyapu dan mengepel, Bu. Oke ya. Nah, jadi kalau kita dengar tadi temannya bahwa jadi ada program tambahan ya terkait dengan pengendalian lingkungan, yaitu ada kegiatan Jumat bersih ya. Jadi kalau di sesuai dengan PMK nomor 7 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan ya, lingkungan kesehatan ya, termasuk baik di rumah sakit maupun puskesmas. Jadi pembersihan lingkungannya itu ada 2 di situ dikatakan ya. Jadi ada pembersihan secara periodik dan ada pembersihan secara ada namanya pembersihan rutin, ada namanya pembersihan general. Ya, pembersihan rutin ya berarti pembersihannya misalnya ada pagi atau siang atau sore. Kalau yang rawat inap mungkin ada pagi atau ada sore ya 2 kali. Ya, mungkin kalau rawat jalan ya mungkin ada pagi ya. Kalau pulang jangan dibiarkan, harus dibersihkan. Ya, karena takutnya kalau ada tumpahan darah atau tumpahan cairan tubuh pasien, kalau segera tidak dibersihkan, ya bisa dibayangkan. Jadi ada peluangnya kuman bisa bisa berkembang biak. Kalau dia dapat dapat lingkungan yang sesuai, maka dia berpeluang untuk melakukan namanya perkembangbiakan. Ya, makanya pembersihannya itu jangan cuma pada saat datang, termasuk pulang. Ya, terutama kalau ada sumber pajanan yang beresiko bisa kumannya itu bisa berkembang biak.
Ya, jadi namanya pembersihan rutin. Sedangkan pembersihan general tadi contohnya, setiap hari Jumat melakukan kebersihan. Ya, jadi semua dibersihkan. Ya, mulai dari dalam, pokoknya semua itu namanya pembersihan secara general. Ya, nah, itu salah satu contoh bagaimana caranya kita melakukan proses. Kenapa saya tanya tadi arahnya dari mana? Penting. Ya, jadi cara melakukan kebersihan itu upayakan ya. Jangan dari daerah kotor ke daerah bersih. Harus daerah bersih dulu ke daerah yang kotor. Kemudian upayakan tangkepelnya dibedakan antara area yang bersih sama area yang kotor, minimal 2. Ya, sebenarnya kalau di PMK nomor 7 2019 itu tangkepelnya ada beberapa. Ada di daerah koridor tersendiri. Kemudian di area perawatan tersendiri, di area nurse dan perkantoran tersendiri, di daerah WC tersendiri. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya minimal jangan cuma satu, semuanya dipakai itu ya. Di kantor iya, di perawatan iya juga, jangan cuma satu tangkepel. Ya, tetapi dibedakan. Ya, cuma cara pembersihannya saja. Ya, dari daerah bersih, bedakan tangkepel daerah bersih sama daerah kotor. Ya, kemudian tadi saya masih dengar bahwa kalau di puskesnya masih menggunakan sapu ijuk. Ya, upayakan ini sudah terpapar PPI, nanti kalau sudah balik di puskesmasnya diusulkan nanti, oh enggak, jangan pakai sapu ijuk. Ternyata kita harus menggunakan mop, sapunya sapu mop. Ya, sudah pernah lihat sapu mop? Ya, jadi bukan sapu ijuk, namanya sapu mop. Kenapa sapu ijuk? Sapu ijuk itu kalau kita sapu, itu dia berterbangan kembali. Nanti sebentar dia turun kembali lagi ke permukaan. Ya, jadi tidak akan bersih. Ya, jadi kalau pakai sapu mop, itu dia tidak akan berterbangan karena langsung langsung disapu dengan mopnya. Ya, jangan jadi enggak boleh kita menggunakan di pelayanan kesehatan menggunakan sapu ijuk. Ya, kemudian cleaningnya harus diajarkan. Jangan sampai itu airnya kasihan sudah hitam sekali masih itu terus yang digunakan. Demikian pernah lihat kalau cleaning kerja itu airnya itu sudah Anda tahu warnanya sudah tidak bisa dilihat dasarnya daripada ember. Ya, jadi itu harus rajin diganti harus rajin diganti kalau sudah kotor harus rajin diganti ya. Kemudian membersihkan harus menggunakan cairan khusus ya untuk pembersih lantai yang bisa membunuh kuman, jangan sampai cuman pakai air biasa ya, jadi tidak akan membunuh. Ya, ini terkait dengan ini yang disampaikan oleh temannya. Jadi kalau pengendalian lingkungan itu diupayakan bagaimana caranya lingkungan tadi lingkungan lingkungan area perawatan ya. Tetapi termasuk kualitas airnya, udaranya, ya, permukaan lingkungan, kemudian konstruksi bangunannya, ya, dalam rangka untuk mencegah jangan sampai ada transmisi mikroorganisme yang bisa masuk ke pasien, petugas, dan pengunjung. Saya mau tanya kalau di ruangan di puskesmasnya Bapak Ibu, ada misalnya di atas kita lihat langit-langit ruangan, ada yang lembab atau yang berjamur? Ada, Bu. Ya, sama di rumah sakit juga saya begitu. Banyak, Bu, banyak. Iya. Yang lembab Ya, ini, berjamur. jadi banyak berjamur ya, itu yang dibilang pengendalian lingkungan ya. Jadi makanya konstruksi bangunannya itu harus kita perhatikan, jangan sampai kita membuat suatu sarana kesehatan yang beresiko itu bisa timbul yang namanya mikroorganisme bisa tumbuh. Contohnya misalnya atapnya jangan sampai ada yang bocor. Ya, kalau perlu atapnya itu jangan saya bilang atap maseke. Karena saya bilang atap maseke, dindingnya sudah sampai di situ juga ujungnya atapnya. Akhirnya kalau ada hujan tampias, ya itulah yang berisiko nanti. Ya, bisa mikroorganisme bisa tumbuh. Ya kan kita tidak jamin kualitas udara di area kita. Ya, apalagi misalnya puskesmasnya itu gelap, sirkulasinya enggak bagus, enggak ada jendela, enggak ada cahaya. Akhirnya kalau ada misalnya yang lembab, ada agen yang hidup di situ, maka itu akan beresiko untuk berkembang biak. Ya. Jadi kalau misalnya kan kalau yang lembab itu biasa targetnya adalah jamur. Jamur itu kalau dia mengenai tubuh kita masuk ke manusia itu susah sembuh.
Ya, mendingan kita dikena bakteri atau virus. Kalau jamur itu susah sembuh karena dia itu harus dicabut dengan akar-akarnya. Kalau akarnya tidak tercabut, nah, tunggu Mi, dia tumbuh terus kalau jamur, susah sembuhnya. Ya. Nah, kemudian air, terkait dengan air, ya. Kalau di Bapak Ibu airnya pakai air apa? Air sumur. Air sumur, Bu, Air air bor. sumur, Bu, air Air sumur, Bu. bor, ya. Ya, itu diperiksa tidak airnya? Tidak, Bu. Kualitas diperiksa? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, ya. Setiap berapa kali dalam setahun? Belum diperiksa, Bu, selama 2 tahun. Ya. Ya, jadi nanti kalau sudah terpapar PPI dan Bapak Ibu menjadi tim PPI, ya harus bikin program. Ya, harus bikin program, ya, perencanaan bagaimana caranya supaya lingkungan air itu bisa kita kendalikan terhadap resiko-resiko bisa timbul namanya penyakit infeksi, ya. Harus diperiksa itu secara kimia, secara fisika, secara bakteriologis, ya. Nah, ini semua butuh anggaran, ya, karena harus kita bawa ke laboratorium untuk diuji. Ya, diuji di kultur. Ya, dilihat bakteri apa yang ada di dalam air, takutnya nanti ada E. coli. Ya, kalau ada E. coli baru kita gunakan untuk misalnya pembersihan apalagi namanya, pembersihan alat. Nah, bisa dibayangkan atau kita lakukan tindakan untuk misalnya proses operasi. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi diperiksa sistem airnya, kualitas airnya. Ya, kemudian ventilasi ruangan, ya, ventilasi ruangan ini sangat berperan penting untuk menjaga sirkulasi udara. Kalau ventilasi tidak ada, ya, maka resiko untuk tumbuhnya mikroorganisme itu akan lebih besar, ya. Jadi kalau sistem ventilasi ruangan ini ada kaitannya kalau kita melakukan perawatan di area yang penyakit-penyakit infeksi menular. Contohnya menular lewat droplet atau airborne. Ya, jadi kalau ventilasi kita bagi atas 2, ada yang namanya tekanan negatif, ada yang namanya tekanan positif. Tekanan negatif untuk penyakit infeksi menular, sedangkan tekanan positif untuk penyakit yang imunokompromis, yaitu kasus-kasus yang diderita pasien yang mengalami sistem penurunan imun, ya. Tetapi kalau di puskesmas ya mungkin tidak ada kasus demikian. Yang ada mungkin penyakit infeksi menular, misalnya penyakit TB, ya, penyakit misalnya MDR TB, ya. Nah, takutnya nanti kalau ventilasi tidak bagus, ya, apalagi tidak ada ruangan khusus tersendiri, ya, akhirnya bisa tertular antar pasien, ya. Jadi akan terjadi infeksi silang. Kemudian sistem pencahayaan, ya, sistem pencahayaannya, jendela, pintunya, lampunya harus sesuai dengan standar. Ada kualitas pencahayaan itu adalah 200 sampai 300 lux, ya. Caranya mungkin Ibu tidak tahu, yang jelas standarnya karena itu orang sanitasi yang cara mengukur sanitasi yang jalan. Sistem pencahayaan ruangan, ya. Kemudian konstruksi bangunan seperti saya bilang tadi, ya, desain bangunannya harus kuat, ya. Kemudian dindingnya tidak berpori, lantainya tidak boleh licin, ya, tidak bisa berpori. Jadi kalau dinding itu catnya saja kalau dari PPI itu ada standarnya. Cari cat yang anti kuman, anti bakteri. Jangan pakai cat sembarang, enggak boleh. Ya, catnya harus cat antibakteri, itu banyak itu ya anunya, ya. Kemudian tata ruangannya, ya, ditata biar rapi, ya. Kemudian kebersihan lingkungan tadi sudah. Jadi Bapak Ibu silakan buat SPO-nya terkait dengan kebersihan lingkungan. Jadi ada namanya pembersihan rutin dan ada namanya pembersihan general. Kemudian terkait dengan pengendalian lingkungan yang perlu diperhatikan di sini adalah sirkulasi udara. Standarnya sirkulasi udara itu adalah 6 sampai 12 ACH. Kalau untuk ruangan perawatan isolasi maka wajib hukumnya udaranya itu adalah 12 ACH untuk yang penyakit infeksi menular. 12 ACH. Ya, kalau di ruangan perawatan biasa bisa kurang dari itu, tapi untuk infeksi menular harus 12 ACH. Ya, ini tadi, ya, jadi daerah bersih dulu. Nah, ini contoh-contoh gambar, ya. Jadi silakan diatur, ya. Kemudian itu tadi terkait dengan pelnya, ya. Kalau sekarang masih pakai ember,
Ya, nanti diusulkan karena sudah belajar PPI, ya. Jadi ini tadi yang namanya mop. Ya, jadi bukan sapu apa namanya sapu ijuk, tapi menggunakan mop, ya. Kemudian pelnya, wadah pelnya, ya, harus ganti, enggak boleh pakai ember, ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana caranya kita menata ruangan sesuai dengan ukuran ruangan, karena kan kalau di puskesmas kan mini-mini anunya ya, ruangannya ya. Kemudian upayakan benda-benda yang tertempel di dinding itu dikurangi. Yang ditempel itu betul-betul bersifat informatif. Jangan semua ditempel semua. Kalau misalnya bersifat informatif kan tidak semua harus diketahui orang banyak, ya. Jadi yang ditempel itu harus bersifat informatif. Kemudian kipas angin. Ya, diupayakan kipas anginnya tidak boleh ada yang bergantung di langit-langit, ya. Tidak boleh pasang kipas angin yang ada di langit-langit, ya. Upayakan kipas anginnya itu menempel di dinding, ya. Kemudian kipas anginnya itu selalu mengarah ke arah, misalnya ke arah jendela, ya. Kalau ada jendelanya, upayakan dia harus mengarah ke arah jendela. Jangan kipas anginnya berada di bawah jendela. Ya, karena jendela itu gunanya adalah supaya membantu proses sirkulasi, ya. Jadi kalau sudah ada tenaga pendorongnya kipas angin atau AC, kemudian ada jendelanya berhadapan, jadi udara yang sudah terkontaminasi itu bisa didorong untuk menuju ke arah luar, ya. Jadi begitu caranya kita melakukan penataan ruangan. Kemudian kalau yang ruangan isolasi, ya, khusus ruangan isolasi. Ruangan isolasi itu kalau tidak ada sistem mekanik, kita bisa menggunakan sistem alamiah. Kalau yang mekanik itu berarti dia ada alat yang namanya HEPA filter, ya. Jadi ada HEPA filter, ada cerobongnya, ya. Tapi kalau di puskesmas yang sudah maju ya mungkin bisa mengadakan, ya. Tetapi kalau misalnya belum, ya bisa kita menggunakan dengan sistem alamiah. Jadi kalau prasarananya untuk di ruangan infeksi menular itu ada tenaga pendorongnya, bisa kipas angin, bisa AC. Kemudian ada prasarananya lagi yang lain yang namanya itu exhaust fan. Caranya meletakkan exhaust fan, ini Ibu Bapak nanti kalau sebagai anggota tim PPI itu akan berfungsi sebagai konsultan bangunan. Tapi terkait dengan prinsip-prinsip PPI, bukan berarti akan berubah menjadi arsitek, tidak. Ya, itu PPI sudah begitu kerjanya, ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin masuk melakukan proses pembangunan, maka Bapak Ibu silakan sarankan, exhaust fan-nya enggak boleh diletakkan di atas, Pak. Sesuai dengan standar PPI itu letakannya adalah dia berada di atas permukaan lantai 30 sampai 40 cm. Enggak sembarang ditaruh, ya. Jadi begitu ya. Jadi saya dulu kan basicnya perawat, ya. Jadi harus tahu yang sampai segitunya, kita sebagai tim PPI harus tahu, ya. Tidak taruh sembarang, aksesoris itu kita yang mengatur, tim PPI yang mengatur, ya, terutama kalau sudah melakukan proses desain ruangan, ya, konstruksi ruangan itu PPI harus terlibat, karena di situ kita harus memasukkan sesuai dengan yang standar, ya, karena kalau sudah salah pasang, maka dampaknya apa? Kita tidak bisa mengontrol lingkungan yang berpotensi bisa menyebabkan yang namanya penyakit infeksi. Ya, jadi kalau kita pakai alamiah tadi, exhaust-nya itu adalah 30 sampai dengan 40 cm di atas permukaan lantai. Kemudian AC-nya sama jendela itu berlawanan arah. Jadi jangan dia di mana kipas angin, di situ di bawahnya ada jendela, enggak boleh. Dia harus berlawanan arah, ya. Jadi itu terkait salah satu bagian dari bentuk pengendalian lingkungan. Kemudian, nah ini tadi ya, bagaimana kalau ada tumpahan di daerah permukaan, bagaimana cara kita mengendalikan lingkungan supaya tidak menimbulkan yang namanya penyebaran penyakit infeksi, ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengajarkan kepada nanti terutama cleaning service, ya. Kalau tidak ada cleaning service berarti harus Bapak Ibu yang bisa melakukan, ya. Jadi spill kit itu ada wadahnya, di dalamnya itu ada APD yang sesuai, ada topi, sarung tangan. Sarung tangannya di sini harus ada sarung tangan rumah tangga, kemudian ada kacamata, masker, kemudian ada serok sama sapunya yang kecil-kecil, ya. Karena nanti itu kalau misalnya ada tumpahan, itu nanti kita kitari dengan pasir. Ya, kalau tidak ada pasir ya terpaksa kita harus serap. Kalau misalnya itu darah, sebelum kita bersihkan diserap dulu.
Ya, ditaruh dulu klorin, dibiarkan dulu sebentar ya 5 menit. Ya, setelah dibiarkan karena gunanya adalah kita menonaktifkan kuman. Tapi kumannya tidak mati, kita cuman batasi pergerakannya. Setelah kita biarkan, kemudian kita ambil wadah yang mudah menyerap, bahan yang mudah menyerap. Bisa koran, bisa tisu, atau bisa kain. Tapi kainnya itu jangan kita pakai ulang, langsung dibuang di limbah infeksius. Ya, nah itu. Kemudian apalagi namanya, sebelum kita melakukan pembersihan, kita gunakan dulu APD ya. Sesuai dengan langkah-langkah. Jadi silakan Bapak Ibu buat SPO-nya. Setelah buat SPO-nya, kemudian disosialisasikan, ya. Kemudian dipraktekkan bagaimana caranya kita melakukan pembersihan tumpahan atau percikan. Kemudian dekontaminasi ambulans. Nah, ini ambulans. Saya mau tanya Bapak Ibu, ambulansnya kalau habis bawa misalnya pasien kecelakaan ke rumah sakit, bagaimana proses pembersihannya kalau ambulans? Siapa yang selalu dampingi nih perawatnya pergi antar pasien? Bagaimana Bapak Ibu yang pernah antar pasien kecelakaan? Di sini ada Sering, Bapak Ibu? izin Bu, sering merujuk Ya. Bu. Ya. Terima kasih Bu. Mungkin ini kasusnya berbeda Bu. Kami kan salah satu puskesmas kriteria sangat terpencil. Ya. Cuma permasalahannya Bu, kami memang sering merujuk dengan segala kondisi pasien, tapi permasalahannya kami merujuk tidak menggunakan mobil ambulan Bu, kami merujuk dengan menggunakan mobil open cup. Jadi ya. Itu setelah mobilnya merujuk, siapa itu? Mobil puskesmas atau mobil pribadi tuh? Mobil kami sewa Bu, mobil masyarakat. Oh iya. Sukarelawan. Ya, oke. Ya, jadi sampai merujuk kan kami baknya itu kami alasi dengan matras. Setelah itu kami hanya bersihkan matrasnya sebatas dengan membersihkan dengan lap saja Bu. Habis itu kami simpan kembali ke ruang tindakan. Kalau untuk membersihkan ambulan kami mungkin kurang tahu Bu, karena sampai sejauh ini kami tidak punya ambulan Bu. Dari tahun 2017 sampai sekarang kami tidak punya ambulan Bu. Ya, terima kasih curhatnya Pak. Iya Pak, mungkin bisa didengar aspirasinya Bu. Iya, didengarkan curahan hatinya ya yang pengambil Siap, Bu. Terima kebijakan ya. kasih. Iya, terima kasih Pak Made, luar biasa ya pengalamannya ya. Ada lagi saya bisa bercerita kalau ada pertemuannya ternyata masih ada puskesmas yang tidak mempunyai ambulans ya. Jadi prinsipnya kalau kita melakukan dekontaminasi ambulans ya, sebelum kita membersihkan ambulansnya, yang kita urus adalah semua benda-benda, alat-alat yang kontak dengan pasien. Ya, caranya gimana pembersihannya sebelum kita urus ambulansnya ya. Jadi kita bersihkan dulu benda-benda yang kontak dengan pasien, sumber pajanan. Ya, kayak misalnya tadi dia pakai matras, punyanya puskesmas ya. Jadi sebelum kita digunakan kembali itu harus dilakukan dulu dengan pembersihan dengan menggunakan klorin. Cairan klorin itu sama dengan Baiklin ya. Tetapi cairan klorin yang digunakan harus diencerkan. Bagaimana cara pengenceran? Ya, kalau misalnya 1 sloki sedikit berarti airnya juga 9 sloki. Ya, jadi proses pencampuran Baiklin itu kita campur sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti kalau terlalu lama, karena dia juga ada ED-nya. Paling lama dia 30 hari. Anunya itu paling ini 30 hari, setelah itu akan rusak ya. Jadi Bapak Ibu silakan mencampur sebaiknya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi bersihkan dulu semua di area yang sentuh pasien tadi ya, matrasnya, alat-alatnya ya, dengan menggunakan cairan klorin ya. Kemudian baru nanti dibersihkan dengan sabun pembersih, kemudian dikeringkan ya. Kalau itu alatnya dia cuman menyentuh permukaan kulit ya, cukup dilakukan dengan pembersihan, dikeringkan, kemudian dimasukkan dalam wadah yang tertutup yang jauh dari kontaminasi udara di sekitarnya ya. Jangan habis dibersihkan digantung kembali ya, ada kotor lagi kembali ya. Nah, kalau dia menyentuh jaringan mukosa, maka harus dilanjutkan dengan proses DTT. Ya, setelah diproses DTT, baru itu dimasukkan dalam wadah. Ya, kalau misalnya alatnya itu menyentuh jaringan dan pembuluh darah, berarti harus diakhiri dengan proses sterilisasi dengan menggunakan alat sterilisator. Ya, jadi begitu caranya ya. Kalau dekontaminasi ambulans, ya bisa dilakukan pembersihan sama dengan kita bersihkan mobil di rumah ya, ada jadwalnya.
Ya, tetapi kalau misalnya dia mobilnya juga terpajan dengan sumber pajanan selain dari alat-alat yang menyentuh pasien, maka itu harus dilanjutkan dengan proses dekontaminasi ya. Jadi dibersihkan dengan apa namanya klorin, kemudian dicuci pakai sabun, ya, kemudian disiram air dan dikeringkan.